Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini apa itu Jayagiri ya ini kita kumpulannya Zooming Oke. Jayagiri ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi. Tidak lain adalah untuk mengkaji bagaimana sebetulnya positioning ya. Jadi bagaimana sebetulnya posisi kita sebagai manusia Nusantara, bukan sebagai satu upaya-upaya untuk misalnya untuk arogansi ya, atau untuk apalagi untuk rasisme, naudzubillah min dzalik. Bukan seperti itu karena memang leluhur kita tidak pernah mengajarkan yang seperti itu gitu ya. Tetapi kita menyadari positioning itu adalah bagaimana sebetulnya Nusantara ini di hadapan hamparan jagat raya ya. Manusia Nusantara ini itu saja kalau dalam teks ya, jadi jagat kecil atau mikrokosmos. Kemudian nanti kata Pak Firman, kita juga di pertemuan berikutnya akan mendiskusikan apa namanya Nusantara sebagai sebuah makrokosmos, atur geopolitik, geokultural, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana korelasi antara jagat alit ini, ya? Bagaimana korelasi antara jagat alit dengan jagat agung itu, ya? Terus bagaimana korelasi antara atau bahasa lain, bagaimana interdependensi ataupun apa itu anyaman relasi-relasi langsung antara mikrokosmos kita ataupun jagat alit kita ini dengan makrokosmos gitu. Kalau sebagai gambarannya mungkin kita harus juga mengetahui juga bagaimana positioning ini ya. Positioning itu bagaimana kita menempatkan diri di hadapan hamparan jagat raya. Ya. Eh, baik, pemirsa sekalian, kita kembali juga mungkin pada etimologinya dulu ya bahwa manusia Nuswantara ya itu mistisisme Jawa misalnya ya itu manusia Nusantara ini kita kembali kepada kata-kata Nuswantara kalau di dalam teks kuno itu memang tidak ditulis Nusantara sebetulnya sama saja artinya cuma saya coba apa bedanya antara Nusantara dengan Nuswantara? Nuswa, swa namanya dalam bahasa Kawi. Jadi Garba itu menyatukan tiga atau empat suku kata ya, empat kata. Jadi Nuswa swa ini menunjukkan bahwa kita berdiri pada suatu struktur makrokosmos yang disebut dengan Nuswa atau kepulauan, negeri kepulauan ataupun negeri archipelago gitu. Ya. Swa itu sendiri menunjukkan bahwa kita negeri archipelago ini secara global itu adalah negeri yang satu-satunya negeri kepulauan gitu. Jadi memang kita ini hidup di suatu negeri di mana dengan 33.000 pulau, 500.000 kebudayaan dan lain sebagainya yang satu-satunya di di atas permukaan bumi ini. Ya. Jadi memang Nuswa Swa, kepulauan yang satu-satunya. Yang lain-lain paling 3 pulau, 4 pulau, 2 pulau gitu. Tetapi kita ini 33.000 pulau dan juga eh, terletak di ekuator ataupun khatulistiwa ya khatula apa hot al istiwa gitu kalau dalam apa bahasa Arab kunonya hot al istiwa atau khatulistiwa atau ekuator dan tepat di tengah-tengah itu sehingga negeri kepulauan yang kita tempati ini memiliki satu
keunikan yang tunggal, ya, tidak bisa dicontoh oleh negeri-negeri yang lain. Sedangkan yang lain itu adalah negeri-negeri kontinental, negeri-negeri benua. Ya, mereka hidup di benua. Ya. Baik, teman-teman sekalian, setelah itu baru kita meninjau yang struktur mikrokosmisnya. Ya. Struktur mikrokosmis yaitu anta dan tara, nuswa, swa, anta dan tara. Gitu. Anta ini menunjukkan satu fakta-fakta kemanusiaan, ya, fakta-fakta kemanusiaan. Baik itu anta itu berarti para kesatria kalau dalam bahasa Kawi, ya, atau anto gitu ya. Misalnya kita bisa menjumpai dalam nama-nama kuno kayak Anta, Sena gitu misalnya. Kemudian apa banyak lagi lah yang bisa kita anukan ya, bisa kita contohkan. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah Tara. Tara ini menunjuk kepada satu, kalau kita eksplorasi atau buka pada kamus-kamus Kawi, Tara ini kita dapatkan pada nama-nama yang terkait dengan kesucian, misalnya Tara, Dewi Tara, itu ya. Misalnya lagi eh, Tarogong misalnya, ya. Misal lagi Taraju kalau di daerah tertentu di Jawa Barat itu ada Taraju. Itu juga menunjuk pada struktur-struktur apa mikrokosmos yang terkait dengan kesucian. Jadi memang Anta adalah para kesatria, sementara Tara menunjukkan struktur-struktur genetik kesucian gitu. Struktur-struktur yang terkait dengan kesucian, keturunan orang suci, keturunan para nabi, keturunan para wali, begitu. Itu Antatara gitu. Jadi memang terkait langsung antara makrokosmos yang tadi, yang satu-satunya negeri perairan, archipelago, dengan struktur-struktur mikrokosmos yang kita sebutkan tadi, yaitu misalnya Anta dan Tara. Gitu. Ini yang sebetulnya, korelasi ini yang sebetulnya menjadikan kita itu sangat-sangat khusus, ya, bukan untuk arogansi sekali lagi, apalagi untuk kemudian menjadi misalnya Nusantara Iberales gitu ya, di atas segala-galanya adalah Nusantara, bukan untuk itu. Tetapi kita untuk berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain di peradaban-peradaban yang lain di seluruh dunia. Sejak awal begitu. Karena kalau kita bandingkan nanti, seluruh negeri-negeri di seluruh dunia adalah kontinental, benua-benua. Dari Afrika misalnya di sebelah barat, ke utara sedikit adalah Hijaz, ada Eropa, kemudian ke timur nanti ada Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Ke timur itu semua adalah negeri-negeri kontinental. Terus nyebrang lagi ke Kanada, ke selatan Amerika Selatan, gitu ya. Kemudian ke selatan lagi ada Australia. Itu seluruhnya adalah benua. Sementara struktur geologi yang archipelago hanya dan hanya Nusantara, ya, hanya dan hanya Indonesia, negeri NKRI yang kita cintai ini, gitu. Itu yang membuat kita kemudian menjadi ditopang oleh satu struktur makrokosmos yang memang sudah istimewa, ya, memang sangat istimewa. Kemudian kita kembali, karena kita hari ini bahasanya adalah mistisisme Jawanya ataupun mistisisme Nusantaranya, maka kita akan meninjau lebih dalam kepada kedalaman-kedalaman antataranya, ya, kedalaman-kedalaman manusia dari kesatria anta, kemudian tara, keturunan atau genetikanya adalah terhubung dengan orang-orang suci, orang-orang yang kalau dalam bahasa yang lain nanti kita bahas dalam misalnya kata-kata orang suci, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang itrohnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Baik, kita masuk ke yang berikutnya di dalam esoterisme Nusantara atau kalau dalam
kata yang lain adalah mistisisme Nusantara gitu ya. Itu kita akan juga kita coba akan kita urut dari pertama bahwa sebetulnya terkait dengan putra putri keturunan dari Kanjeng Nabi Ibrahim misalnya kita akan berhadapan-hadapan dengan misalnya dengan bangsa Israel ya, bangsa Israel. Bangsa Israel ini terkait dengan doktrin mereka tentang keesaan Allah yaitu misalnya Yehova Ehud ya. Yehova Ehud, wahai dia yang tunggal gitu. Atau Yahweh Ehud. Kemudian setelah berjalan zaman melalui Nabi Isa segala macam, Nabi ke-24 gitu, kasarannya begitu. Kemudian kita juga akan masuk kepada kemudian setelah itu dalam bahasa Arab misalnya karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu satu rumpun ya, sama-sama bahasa bahasa Semitik. Arab ini dengan Ibrani ya ya ke dalam bahasa Arab kira-kira Yahuwa al-Ahad. Yahuwal Ahad. Sama artinya dengan Yehova Ehud gitu. Gitu. Kemudian ketika turun lagi pasca Kanjeng Nabi dan keluarganya dan sahabatnya dan kemudian peradabannya, kemudian eh, itu semua karena sekali lagi saya katakan kita harus ingat bahwa struktur geologi kita adalah di tengah-tengah ekuator ya, sehingga pelayaran itu harus melalui Nusantara sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Noah misalnya, sehingga kapal-kapal berlayar baik itu kapal-kapal yang terkait dengan sebaran-sebaran Islam maupun dengan kapal-kapal yang terkait dengan perdagangan, kemudian terkait dengan kargo, angkutan dan lain sebagainya itu harus melalui Nusantara. Satu-satunya perairan dangkal di dunia di antara lautan Atlantik dengan lautan Pasifik. Ya. Itu satu-satunya adalah lewat perairan dangkal yang aman sentosa ya sampai hari ini itu adalah lautan dangkal Nusantara. Gitu. Sehingga demikian juga kemudian sebaran itu kemudian ikut terbantu oleh struktur geologi itu untuk menyebar ke seluruh dunia ya sehingga Nusantara kemudian ketika Islam zaman Kanjeng Nabi diletakkan di Nusantara maka dia automatically tersebar ke seluruh dunia mengikuti arus lautan ya arus lautan yang mengikuti seperti bentuknya angka 8 antara Pasifik dengan Atlantik. Nah, pertemuan angka 8 ini tengah-tengahnya itu adalah Nusantara. Jadi automatically tersebar ke seluruh dunia. Doktrin ketunggalan Allah itu ada dalam bahasa Kawi juga. Yaitu tadi Yahuwa atau Yehova Ehud, kemudian Yahuwa Al-Ahad, kemudian menjadi dalam struktur bahasa Kawi itu menjadi Yahuwa Dwipara gitu. Yahuwa, wahai dia, duakan dan juga tidak bisa dibagi-bagi menjadi banyak. Gitu. Tidak menyebut tunggal, satu gitu enggak, tetapi dia menyebutkan wahai dia yang tak bisa diduakan dan tak bisa dibanyak-banyakkan gitu. Jadi dia menjadi Yahuwa Dwipara atau kemudian dalam kata-kata Yahuwa ini tengahnya hanya itu Yahuwa menjadi Jawa, Jawa Dwipara. Satu hal yang lazim kalau dalam bahasa Kawi, H di tengah itu kemudian lebur ya. Jadi dia menjadi Jawa Dwipara gitu. Ini bisa Anda lihat misalnya pada manuskrip-manuskrip kuno di negeri kita seperti misalnya itu Jamur Dipa namanya ya. Jamur Dwipa gitu. Maka kemudian Nusantara ini dengan kata lain juga disebut sebagai Jawa Dwipara. Ya. Sekaligus menjadi nomenklatur, tapi juga sekaligus menjadi karakter spiritualitas
orang-orang di Nusantara yang automatically mereka adalah Anta, para kesatria-kesatria, dan juga mereka adalah Tara. Atau dengan kata lain, keturunan genetikanya dari orang-orang suci seluruh nabi. Ya, ini. Jadi memang struktur genetik kita ini atau mistisisme kita ini ditopang oleh baik itu struktur makrokosmos maupun struktur mikrokosmosnya yang tadi saya ceritakan. Gitu. Baik, itu menunjukkan kepada karakteristik yang spesifik gitu, karakteristik yang spesifik bahwa di Nusantara ini automatically orang orang Nusantara itu automatically adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah begitu ya. Bahkan kalau nanti kita perluas lagi, apa namanya, diskusi pada peradaban-peradaban hewan, tumbuhan, bahkan bangsa jin gitu ya, itu di Nusantara itu sudah automatically adalah apa namanya, mistisismenya sangat kuat gitu. Karena memang topangan-topangan makrokosmosnya juga mendukung hal-hal seperti ini. Itu maksud saya bahwa pentingnya membaca korelasi antara makrokosmos dengan mikrokosmos di Nusantara ini atau di Jawa lah begitu ya. Baik, berikutnya kita juga akan bisa bisa mengikuti terus bahwa oh kalau begitu wajar kalau misalnya teks di dalam di negeri kita ini misalnya seperti yang di apa disebutkan ataupun didiktekan oleh Sunan Gunung Jati misalnya sejarah ataupun silsilah orang orang Nusantara, orang Jawa. Kalau saya menyebut Jawa ini bukan etnis Jawa ya maksud saya, tetapi Nusantara. Ya. Misalnya dari mulai Cirebon sampai ke atas sampai Nabi Muhammad dan sampai Nabi Adam gitu. Jadi memang luar biasa. Eh, apa namanya eh, apa namanya itu kerapian dalam mencatat genetika, kerapian dalam mencatat silsilah itu dari zaman sekarang sampai zaman Nabi Adam ya gitu. Sehingga memang dan catatan-catatan ini sangat rigid ya. Catatan-catatan ini sangat rigid dan juga juga apa namanya terhubung langsung dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita jenengan baca secara silsilah gitu, kita akan lihat nanti dari Nabi Adam terus kepada 25 Nabi dan Rasul, kepada Nabi Muhammad terus sampai kepada raja-raja tanah Jawa ya. Ada yang dari Cirebon, atau dengan kata lain raja-raja di Nusantara. Kira-kira ada 360 kesultanan di Nusantara ini, dari mulai Sabang sampai Merauke. Bahkan lebih luas lagi sebarannya ada sampai ke barat sampai ke Afrika Selatan, kemudian ke timur sampai ke Hawaii ataupun Jawa kecil artinya ya. Jadi Jawa II itu dibaca dalam dalam bahasa Latin itu menjadi Hawaii ya. Jadi Hawaii gitu atau Hawaii. Sehingga kalau kita perluas, tapi oke lah dalam diskusi ini sementara kita kita batasi dulu karena nanti akan terlalu luas kalau kita bahas sampai ke sana. Baik, berikutnya kaitannya dengan mistisisme. Gitu. Kaitannya dengan mistisisme ini, kita berbekal pada satu fakta-fakta alamiah, baik itu yang kaitannya dengan geologi maupun kaitannya dengan struktur kemanusiaannya yang antatara tadi, maka kemudian membentuk satu struktur mistisisme ataupun sebetulnya mistisisme ini kita sudah mulai meminjam istilah antropologi ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Apa namanya? Maka struktur mistisismenya menjadi tertopang seperti itu. Dia menjadi satu hal yang sangat alamiah, tidak memerlukan apa ya doktrin-doktrin yang macam-macam gitu atau tidak memerlukan juga yang aneh-aneh gitu enggak. Tetapi kita automatically kita kita ini manusia mikrokosmos di Jawa Nusantara ini automatically kita selalu apa namanya terbentuk ataupun selalu berinteraksi dengan fakta-fakta yang mistis mistis gitu ya automatically seperti itu gitu sehingga sehingga di dalam
tadi saya menyebutkan ada 360 kesultanan, seluruhnya merupakan satu apa struktur sosial yang meluas, tidak hanya struktur manusia saja, raja sampai sampai kepada rakyat rakyat kecil gitu, tidak ya. Tetapi kita juga seperti di masjid, tergambar dalam masjid-masjid tua yang kalau kita lihat struktur gentingnya itu ya, iup-iupnya itu ada 3 lapis ya. Jadi ada 3 lapis gitu, yang bawah, tengah, kemudian yang atas, kemudian di atasnya di puncaknya itu ada mustaka namanya, ada mustaka gitu. Jadi itu menunjukkan struktur struktur masyarakat mikrokosmis Jawa ya ataupun Nusantara, yaitu yang selalu terkait dengan bangsa-bangsa jin, minal jinni, kemudian tengahnya wal insi ya atau manusia gitu, kemudian yang pucuk lagi watoir, yang dalam hal ini dikaitkan dengan tara tadi itu, yaitu bangsa roh gitu. Jadi kalau struktur sosial kita itu sejak awal, sejak zaman dahulu kala, itu memang sudah fakta sosial, yaitu tengahnya alam manusia, bawahnya alam jin, kemudian di atasnya alam roh gitu. Jadi satu hal yang lazim di dalam peradaban kita ini, manusia Nusantara itu langsung bisa berkorelasi dengan alam roh gitu. Dan manusia Nusantara ini juga berkorelasi dengan alam jin. Persis seperti yang disebutkan dalam surat Sabak misalnya ya, itu. Wa khusir Sulaiman, saling saling berkaitan antara minal jinni wal insi wa toir gitu. Dari seperti masjid kita itu yang apa tumpuk 3 itu gentingnya, yaitu minal jinni wal insi wa toir. Fahum yuzaun. Mereka semua saling menopang, membentuk satu peradaban mistis yang sangat indah gitu. Membentuk satu peradaban mistis yang sangat, sangat indah. Baru setelah kolonial aja, kemudian peradaban mistis ini dianggap sama dengan film horor, kemudian film-film yang menakutkan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam manuskrip-manuskrip kita, keindahan keindahan struktur sosial yang seperti itu terjaga sebetulnya. Cerita-cerita itu terjaga, riwayat-riwayat itu terjaga. Jadi kita sangat sangat hal yang biasa itu. Kalau masyarakat kita itu pas alam jin misalnya. Tapi kita lihat strukturnya ya, bahwa kita ini sebagai khalifatullah fil ard, itu kita tetap saja merupakan satu fakta makhluk yang berada di strata tertinggi di dalam makhluknya Gusti Allah ya, makhluknya Gusti Allah gitu. Sehingga khalifah ini kemudian harus membawai manusia dan bangsa jin dan juga bangsa-bangsa yang lain. Hal ini bisa kita lihat misalnya ketika zaman Nabi, ketika Baginda Ali itu harus menata struktur masyarakat jin yang ada di bawah Madinah ya. Itu Baginda Ali kemudian menata mereka, memberi regulasi, memberi peraturan-peraturan tertentu sehingga mereka akhirnya juga jadi bagian dari masyarakat Madinah. Ya, kemudian kalau para ruhnya misalnya dengan kehadiran para leluhur kita, para wali yang sudah meninggal tetapi masih bisa berkomunikasi dengan kita sebagai manusia-manusia manusia-manusia yang diberi hidup di dunia ya, di dunia gini. Jadi kalau menurut kami hal ini satu hal yang wajar-wajar sajalah. Mungkin kita ini harus, karena kita sudah terhalangi oleh nalar-nalar kolonial ya, nalar-nalar nalar-nalar yang mikro ilmiah ya. Saya bilang mikro ilmiah karena kita ini makro ilmiah, satu keilmiah manusia tapi lebih meluas lagi. Wa khusiro ma'a Sulaiman minal jinni wal insi wa toir tadi itu. Fahum yuzaun. Jadi memang kita saling mendukung membentuk satu peradaban mistis yang indah. Itu maksud saya.
Nah, hadirin sekalian, sebelum itu maka struktur sosial yang seperti ini automatically membentuk membentuk struktur mikrokosmos kita yang kemudian strukturnya sangat-sangat berbeda dengan struktur dari manusia Western, ya, dari human ataupun dari kesadaran manusia yang disusun oleh Barat. Maka oleh karena itu kalau kami mengusulkan kepada diskusi-diskusi tentang human itu kalau membahas orang Nusantara, mohon maaf agak dibedakan sedikit lah gitu, agak diperluas gitu maksud saya. Maka kalau kalau kita perluas nanti unsur-unsur kedalaman di dalam alam alam apa namanya mikrokosmis kita ini ataupun alam esoteris kita ini agak berbeda dengan alam manusia yang lain ya di bangsa-bangsa yang lain. Karena memang kita memiliki background yang seperti saya ceritakan tadi. Background yang menopang kita bahwa apa namanya struktur-struktur mistisisme kita itu memang betul-betul alamiah gitu, betul-betul ditopang oleh fakta-fakta apa namanya struktural apa fakta-fakta sosial maupun fakta-fakta geologinya ataupun geografinya dan geokulturalnya gitu. Nah, baik dari situ kita kemudian masuk kepada tiga struktur manusia Nusantara ya. Tiga bagian struktur manusia Jawa atau Nusantara. Yang ketiganya itu apa berujung bertemu pada satu titik temu yaitu Allah itu sendiri ya. Maka kalau dalam doktrin apa teks-teks zaman kuno dulu manusia Nusantara itu adalah kasunyataning Gusti Allah gitu. Jadi manusia Nusantara itu adalah kenyataannya Allah gitu. Kasunyatan, kahanan, keadaan dan kenyataannya Allah itu sendiri gitu. Maka ini doktrin ini kalau dalam manuskrip kuno itu dikaitkan dengan Nabi Musa. Jadi qala Nabiullah Musa alaihi salam gitu bahwa manusia sebetulnya adalah eh, keadaan dan kenyataannya Allah gitu ya, keadaan dan kenyataannya Allah gitu. Jadi kita sebagai manusia ini struktur esoterisnya itu adalah sebagai kenyataannya Gusti Allah gitu. Dan padahal Allah itu kemudian kita katakanlah kita tulis dalam aksara dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kemudian juga kalau zamannya Nabi Ibrahim itu la ilaha illallah, Ibrahim Khalilullah, zaman Musa, la ilaha illallah, Musa kalamullah, zamannya Isa, la ilaha illallah, Isa Ruhullah itu. Kemudian zamannya Nabi Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dan seterusnya, seterusnya. Jadi ini kalau di alam Jawa atau Nusantara itu struktur kesadaran kita terbangun pada persoalan-persoalan bermula atau berujung atau manunggal dalam satu fakta yaitu fakta Allah itu sendiri. Maka kalau kemudian dalam pemahaman yang kurang tepat kemudian Allah ada dalam dirimu, Allah ada dalam rasa dan lain sebagainya lah itu sebetulnya kurang tepat juga ya karena menyangkut bagaimana bagaimana apa kejadian penciptaan di dalam apa namanya gambaran itu. Nah, di sisi lain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalau dalam alam mistis Jawa atau Nusantara itu jauh lebih azali ketimbang seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi jauh sebelum Big Bang, katakanlah kita mengambil meminjam istilah Big Bang ya pencipta ini satu fakta yang tidak bisa di dihindari mau tidak mau harus ada Nurullah dan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu dan keduanya ini
antara kedua cahaya ini, antara cahaya Allah dan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad ini apa ya, jauh lebih azali daripada alam semesta itu sendiri. Alam semesta baru 15 miliar tahun ya, apalagi bumi ini baru 5 miliar tahun. Sementara Nurullah, cahaya Allah, dan Nur Muhammad itu sudah ada jauh 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 sebelum adanya penciptaan jagat raya melalui Big Bang misalnya. Ini untuk memudahkan imajinasi kita saja ya, tentang penciptaan. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam alam mistis orang Jawa ataupun orang Nusantara itu jauh lebih azali daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Mau itu partikel, mau itu plasma nuklir, mau itu planet, mau itu galaksi, mau itu dan lain sebagainya. Itu seluruhnya jauh lebih azali, lebih lebih apa duluan gitu, antara cahaya Allah dan cahaya Kanjeng Nabi itu Nurullah wa Nur Muhammad gitu. Jadi semuanya ini merupakan satu apa ya, kalau dalam bahasa kuno namanya awal akhir gitu. Hidup di Mayapada ini awal akhir itu kira-kira seperti itu. Azalinya adalah Nurullah wa Nur Muhammad. Itu pula sehingga kalau kita kita ikuti dengan misalnya merunut aksaranya, Allah itu kalau dalam dalam tata pengetahuan kuno di Nusantara itu kita tulis dengan alif lam lam he gitu. Alif paling kanan, kemudian maju, lam pertama, kemudian lam kedua, baru kemudian he atau hu ya. Tapi dalam teks disebutnya he gitu. Dan ini sudah menunjukkan fakta sebetulnya kalau dalam dalam apa namanya, dalam tradisi mistisisme di Jawa maupun Nusantara. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita juga berjumpa dengan aksara mim ha mim dal gitu kalau orang Jawa nyebutnya. Mim ha Muhammad kita baca per hurufnya mim ha mim dal gitu. Maka kalau kita susun atas dan bawah gitu, alif lam lam he dengan mim ha mim dal gitu di bawahnya. Dan ini mengandung konsekuensi gitu. Ini mengandung konsekuensi. Bukan satu tata aksara saja, bukan satu tata huruf saja. Ini mengandung satu konsekuensi kepada fakta-fakta di jagat raya gitu. Baik itu makrokosmos, eksoteris mau. Jadi ini adalah makanya kalau di kita di Nusantara ini persoalan persoalan apa namanya kalimah thayyibah syahadatain itu menjadi persoalan-persoalan yang penting untuk terus-menerus di apa namanya dilestarikan pemahamannya gitu. Sampai di dalam kebudayaan Jawa misalnya ada sekaten sahadatain gitu ya, misalnya ada sekaten setiap Maulid Nabi kemudian dirayakanlah dengan upacara-upacara tradisional yang disebut Maulid Nabi, itu ada sekaten ya, yaitu sahadatain. Jadi selalu merujuknya ke sana. Begitu maksud saya dari doktrin-doktrin dalam mistisisme. Sebetulnya juga bukan doktrin ya. Kalau doktrin itu kan ada kesan dipaksakan. Tetapi kalau di dalam alam pengetahuan lama itu sebetulnya satu fakta pengetahuan gitu yang berefek kepada kepada kenyataan. Karena kan kalau kita lihat misalnya ada hadis yang mengatakan al ilmu nurun kan gitu. Ilmu itu adalah nur. Sementara segala fakta ini tercipta dari nur juga kan gitu. Kalau dalam atau misalnya kita meminjam fisika misalnya ya, kita melihat fakta-fakta nur. Di samping itu nur juga punya efek mistisnya karena nur ini merupakan satu fakta alam yang tidak bisa tidak bisa dipungkiri, selalu harus ada, mau tidak mau harus ada nurnya. Al ilmu nurun gitu. Kemudian kita perpanjang lagi dari al ilmu nurun ini, ya kita perpanjang lagi. Al ilmu ini kita menyangkut dua fakta. Yang pertama adalah
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sebagai dinatul ilmi, gitu ya, sebagai sebagai apa, big data, gitu, big data terbesar pada peradaban manusia ini, Madinatul Ilmi. Kemudian satu sisi yang lain harus ada babuhanya, gitu, harus ada babuha, harus ada pintunya, gitu. Karena kalau Madinatul Ilmi dibiarkan begitu saja, seperti misalnya big data, folder miliaran folder taruh dalam satu, misalnya satu apa ya, satu memori gitu, ya nggak ngapa-ngapain, harus dibuka, gitu, harus dibuka, yaitu harus ada babuhannya, gitu, harus ada pintunya, yaitu terkait dengan Bagindo Ngali, gitu ya. Jadi ini eh, fakta mistisisme Jawa itu tidak bisa keluar ataupun tidak bisa memungkiri apa, fakta-fakta, dua fakta ini, yaitu Kanjeng Nabi maupun Baginda Ngali. Baik, maka oleh karena itu sederhananya begini, maka orang Jawa atau orang Nusantara itu salah satunya adalah capaian-capaian mistisnya itu harus kayun ing dalem Muhammad hakiki, gitu. Karena tadi alif lam lam he kemudian menjadi mim hak mim dal, maka manusia Jawa Nusantara ini salah satu capaian mistisnya adalah harus kayun ing dalem Muhammad hakiki, hidup di alam Muhammad itu sendiri. Itu teksnya ada misalnya di dalam teks-teks Jawa ya, banyak sekali itu ada di Atatur, ada di juga doktrinnya Sunan Kalijogo kepada Ronggo Warsito misalnya. Maka mau tidak mau orang Jawa harus punya apa, harus perjalanannya, suluknya adalah harus kayun ing dalam Muhammad hakiki. Kayun itu hayun, hidup di dalam rumah Muhammad itu sendiri. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari struktur manusia Jawa yang kayun ing dalam Muhammad hakiki, kemudian tadi alif lam lam he, saya ulangi lagi, kemudian berkonsekuensi kepada mim hak mim dal Muhammad, kemudian berkonsekuensi kepada manusia Jawa ini kanyata sunyatan dan kahanane Gusti Allah itu tadi, kenyataan dan apa itu, ke keadaannya manusia itu sendiri yang harus kayun ing dalam Muhammad hakiki, gitu. Nah, kayun ing dalam Muhammad hakiki ini berkonsekuensi kayun fidaroeni namanya, yaitu hidup di dalam dualitas, gitu. Hidup di dalam dualitas, yaitu alam ruh dan alam alam jasad misalnya, atau alam mistik dan alam nyata kayak begini. Atau kayun ing fidaro ini misalnya hidup di alam gaib dan alam syahadah, gitu. Maka orang Jawa terdidik sejak kecil untuk membiasakan diri terhadap dualitas ini, ya, bertemu dengan fakta-fakta dualitas ini, gitu, di dalam seumur hidupnya sampai dia sendiri kemudian nanti menjadi bagian dari yang gaib itu sendiri atau mati, ya, gitu. Nah, hal-hal begini yang kemudian membentuk peradaban Jawa secara besar kemana-mana. Sampai hari ini pun kita masih mengalami hal-hal yang seperti itu. Hanya saja ruangnya tidak diberi oleh ilmu pengetahuan modern, gitu. Ruangnya tidak diberi oleh apa, pengetahuan-pengetahuan Western, ya. Seakan-akan fakta-fakta yang sebelah sana itu, yang tadi yang gaib itu, ataupun fakta-fakta yang mistis itu tidak boleh berperan di dalam alam pengetahuan modern, gitu. Dan ini menunjukkan bahwa mau tidak mau manusia Jawa memang harus, atau manusia Nusantara harus membiasakan diri terhadap dualitas ini, hidup kayun ing atau kayun fidaroeni ini. Ini masih awal-awal, ini kita belum masuk kepada struktur struktur esoteris kita di dalam apa, di dalam doktrin manusia Jawa, ya. Ini gambarannya saja, gitu, gambaran umumnya atau skema besarnya. Kita harus masuk lagi misalnya ke Sabto Petolo Sukmo misalnya, 7 ruh di dalam
diri kita. Kemudian 7 raga di dalam diri kita. Kemudian ada lagi Sabto Petolo Langit misalnya, ada Sabto Petolo Bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi dalam doktrin Jawa ini ataupun fakta manusia Jawa itu terdiri dari 7 lapis ruh, ya. Tidak hanya seperti orang Barat saja, paralitas Descartes misalnya, Descartes itu satu apa tubuh berjiwa dan jiwa yang bertubuh misalnya, itu terlalu terlalu banal, terlalu dangkal kalau bagi orang Jawa. Itu yang kalau usia Jawa itu, sehingga tidak terjamah oleh satuan-satuan pengetahuan dari negeri Western gitu, satuan-satuan pengetahuan ilmiah di dunia Barat gitu. Nah, ini sebagai gambaran aja tadi secara luasnya tadi Kayun Vidaro ini, tetapi secara detail misalnya ada 7 lapis ruh, ada 7 lapis raga, ada 7 lapis kesadaran gitu misalnya ya. Belum lagi nanti ada 7 lapis dalam 3 satuan seperti Baitul Muharram, Baitul Makmur, dan Baitul Muqaddas misalnya itu. Jadi eh, mistisisme esoterisme Jawa ini rumit sekali ya, rumit sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan karena satuan-satuan pengetahuannya lama, sudah lama ada ya. Satuan-satuan pengetahuannya sudah tertulis dengan detail gitu. Dan kita tinggal membaca, kemudian tinggal berjalan ada wahwa yasluku, kita tinggal menjadi salik saja, menjalaninya saja gitu. Ini sebagai apa namanya, sebagai gambaran saja ya, karena sebagai awal lah gitu, kalau kalau diizinkan untuk kita oleh ini Mas Firman dan kawan-kawan, kita kemudian misalnya untuk bertamasya di kedalaman-kedalaman mistis manusia Jawa. Ini sebagai introduksinya begitu Mas Firman, kalau ada hal-hal yang kurang jelas saya mohon maaf. Matur nuwun, matur nuwun. Mendengar paparan Ki tentang mistisisme Jawa, eh, itu ke, apa ya? Saya melihatnya mistisisme Jawa ini sangat erat dengan Islam, Ki. Sangat-sangat erat dengan Islam, mulai dari Nur Muhammad, kemudian tentang tadi Kayu Ing Dalem Muhammad Hakiki, Kayun V Daroeni. Nah, saya penasaran Ki, sebelum adanya Nabi Muhammad, itu kan manusia Jawa itu udah lama, sudah lama ada ya Ki ya. Nah, apakah dalam dalam kepercayaan atau keyakinan manusia Jawa atau manusia Nusantara dulu itu juga mengenal Muhammad gitu Ki? Apakah kalau mengenal itu seperti apa mengenalnya? Kenapa ke hari ini kita seakan-akan kalau kita mendalami yang namanya mistisisme Jawa atau mistisisme Sunda atau kearifan lokal yang lain itu akan menjadi jauh dengan Islam atau berlawanan dengan Islam Ki. Sedangkan tadi kalau dari paparan Ki itu sepertinya mistisisme Jawa dengan Islam itu sangat berkaitan erat. Mungkin itu Ki. Iya Mas, betul. Karena memang menurut kami, karena memang pengetahuan modern ini menjauhkan kita dari satuan-satuan pengetahuan lama kayak begitu gitu. Atau dengan bahasa lain, tidak diberi ruang kita untuk mengeksplanasikan diri, menjelaskan diri kita gitu. Karena memang struktur pengetahuan hari ini harus western minded gitu Mas. Apalagi misalnya bisa kita baca di bukunya Peter L. Berger ya, Langit Suci, itu sudah dikatakan di sana bahwa agama modern itu harus hilang mistisismenya. Agama modern harus hilang sisi-sisi keramatnya. Agama modern harus hilang sisi-sisi mistisnya. Jadi memang dari situ, dari
sosiologi fenomenologinya Berger ini kita sudah dijelaskan bahwa agama di dunia modern ini ada semacam quote and quote forbidden gitu ya, larangan gitu untuk kemudian menyatukan kembali dengan sisi-sisi mistisismenya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ikuti misalnya apa namanya sejarawan-sejarawan, kemudian budayawan-budayawan, para ulama itu dulu kan kita pernah misalnya dari Profesor Edi S. Eka Jati Sundanolog ya. Profesor Edi S. Eka Jati sendiri sudah menyatakan bahwa ya Islam adalah Sunda, Sunda adalah Islam gitu. Tidak ada tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Misalnya itu. Kemudian Nagib Al-Atas, Profesor Nagib Al-Atas untuk keulamaan di rumpun Melayu ya, itu juga mengatakan hal yang sama. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Demikian juga kalau di kebudayaan Jawa misalnya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri ya, Raja Jogja yang zamannya Orde Lama, Orde Baru itu juga dikatakan begitu. Jawa adalah Islam, Islam adalah Jawa. Tidak mungkin keduanya dipisahkan gitu, Mas. Nah, itu adalah misalnya melihat eksponen-eksponennya gitu, orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Tetapi kalau kita lihat dari gambaran mikrokosmos, makrokosmos yang tadi saya paparkan, kami paparkan itu yang diambil oleh orang Jawa Nusantara ini adalah Nur Muhammadnya. Jadi Nurullah wa Nur Muhammad ini kemudian menjadi kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Dari alif lam lam he kemudian eh, apa eh, tereksplanasi menjadi mim hak mim dal. Jadi kalau kita baca gitu alif lam lam he siro Muhammad gitu. He itu adalah sapaan dari eksistensi Allah itu sendiri. Maka karena ini dua nur ini Nurullah wa Nur Muhammad, kalau Allah itu nurun ala nur, sedangkan Muhammad ini nurun fauqa nuri gitu. Maka ini sebelum ada makhluk yang lain. Nah, orang Jawa menyandarkan seluruh mistisismenya, seluruh kehidupannya. Jadi mau disebut apa saja boleh, mau disebut apa misalnya, mau disebut kejawen boleh, sebut kapitayan boleh, tetapi tetap rujukannya adalah Allah, Nurullah, dan Muhammad atau Nur Muhammad gitu. Jadi mau disebut apa saja boleh, zaman ini, zaman itu, kapan di dalam bentangan sejarah itu tidak ada persoalan sebetulnya. Ya, tidak ada persoalan kalau bagi mistisisme kita karena itu semua tergantung pada bersandar kepada fakta Nurullah wa Nur Muhammad. Yang berikutnya, maka konsekuensinya dari alif lam lam he siro Muhammad atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus harus masuknya la ilaha illallah masuk ke 9 kelas gitu, ke sembilan diskursus ya. Kemudian diskursus terakhir adalah sasahidan gitu. Jadi 9 kelas masuk ke kalimat thayyibah la ilaha illallah, nanti keluar di kelas 9 ini namanya sasahidan. Maka kemudian kalimat sasyahidan atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Kalau kita menyangkut kembali syahadatain itu tadi. Nah, 9 ini kalau zamannya tahun 1500 1400 akhir-akhir Majapahit gitu terkait dengan Wali Songo. Makanya Wali 9 itu mengampu 4 atau mengampu 9 madrasah gitu. Mengampu 9 kalau meminjam bahasa Katolik kira-kira 9 seminari gitulah ya. 9 seminar atau 9 institut gitu. Sehingga masuknya la ilaha illallah kalimah thayyibah keluarnya menjadi syasahidan ataupun
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi berikutnya, Mas Firman, itu maka itu sendiri atau fakta Muhammad itu sendiri atau dalam bahasa Jawa itu disebut juga guru sejati ya. Guru sejati itu adalah Muhammad. Maka kalau orang Jawa menyebut setiap orang itu, setiap manusia, setiap makhluk adalah Muhammad gitu kalau orang Jawa. Karena tadi penciptaan terkait dengan Nur Muhammad, maka orang Jawa menyebutnya begitu. Nah, konsekuensinya maka kemudian ada 5 eksistensi dari Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Yang pertama Nur Muhammad tadi, kemudian yang kedua Nur Muhammad sebagai asal muasal dari segala ciptaan, segala tetah kalau bahasa Jawanya. Yang kedua adalah rahasia Muhammad atau Alif Tamsur gitu, kira-kira ginilah. Yang kedua adalah Muhammad, sifat kemuhammadan. Yang ketiga adalah eksistensi Muhammad pun menjadi setidaknya 5 kalau di Jawa ini, yaitu tadi yang pertama Muhammad sebagai Nur Muhammad yang tadi di awal-awal di azali tadi, kemudian Muhammad sebagai sifat Muhammad, Alif Tamsur ya, Alif yang kemudian yang ketiga adalah Jauhar Muhammad, Muhammad sebagai permata jagat raya gitu. Kemudian yang keempat Muhammad yang historis ya. Muhammad historis ini yang lahir di Mekah tahun 572, wafat 632 Masehi gitu. Kemudian Muhammad yang kelima adalah Muhammad Ngad Sarpin kalau di Jawa begitu namanya. Yaitu Muhammad sebagai Al-Mahdi itu sendiri besok di akhir zaman atau sekarang di akhir zaman atau sebentar lagi yang akan muncul ini di akhir zaman ini. Itu adalah Muhammad Ngadam Sarpin. Muhammad yang pada eksistensi kelima gitu. Jadi memang konsekuensi dari syahadat kalimah thayyibah la ilaha illallah, kemudian keluar dari 9 kelas para wali tadi itu, kemudian menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya adalah tadi bahwa pada Muhammad ini menjadi ada 5 eksistensi Muhammad ya. 5 eksistensi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga akhirnya 5 eksistensi ini adalah menjadi gelaran jagat raya itu sendiri, baik itu alam mikrokosmis atau alam esoteris di dalam kenyataan fakta kemanusiaan kita ini, kemudian ataupun di dalam fakta-fakta alam eksoteris ataupun alam makrokosmos atau makrokosmis gitu. Jadi memang konsekuensi-konsekuensi ini semua nanti ada konsekuensinya gitu maksud saya. Jadi ini semua ada konsekuensinya. Ada di dalam masih ada bahasannya lagi lah gitu maksud saya. Ya, masih ada dalam catatan-catatan para wali. Dan kelas 1 sampai 9 ini atau madrasah para aulia ini itu kira-kira gambarannya begini. Satu madrasah jejeran atau ya ada 9. Yang satu nomor 1 kelas 1 adalah jejeran. Jejeran itu adalah basic-basic di dalam memahami atau basic-basic di dalam menegakkan, di dalam memberdirikan basic-basic dalam memberdirikan ruhani manusia ini. Yang pertama adalah jejeran. Jejeran itu misalnya ada pelajaran bahasa, ada pelajaran pelajaran tentang hadis, pelajaran tentang riwayat-riwayat, pelajaran tentang fikih, pelajaran tentang fikih di setiap zaman ya, karena setiap nabi ini beda-beda fikihnya. Kemudian gini, atau sarengat-sarengat lah, itu adalah di alam jejeran namanya. Di kelas 1 ini. Di kelas 1. Kemudian nanti kelas 2 ada lagi namanya Zatullah. Pengetahuan tentang Zatullah. Kemudian ya
kelas tiganya pengetahuan tentang apa namanya asmaullah, apa nama-nama Allah, misalnya asmaul husna dan lain sebagainya. Berikut konsekuensinya ya kalau di Jawa. Kemudian yang keempat adalah alam sifat Allah, sifat-sifat Allah. Misalnya ada sifat wajib, wujud kidam bako dan seterusnya. Kemudian ada juga sifat mustahil, ada juga sifat jaiz dan lain sebagainya, lain sebagainya. Berikut konsekuensinya. Jadi ini bukan persoalan apa namanya kategorisasi gitu, bukan ya. Tetapi ini konsekuensi-konsekuensi di jagat rayanya itu ada. Ya. Kemudian yang kelima misalnya eh, af'alullah, tindakan Allah gitu. Itu juga berikut konsekuensinya. Kemudian kelas 6 kira-kira tadi Baitul Makmur, apapun tentang pikiran. Ya. Kemudian Baitul Muharram, apapun tentang mafis sudur, apa di dalam dada. Kemudian kelas 8-nya Baitul Muqaddas, apapun tentang genital, tentang genetika, silsilah, tentang penciptaan, itu, tentang cloning misalnya. Ya, kalau zaman sekarang kan ditariknya ke sana, tentang cloning, tentang dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan itu adalah sasahidan. Bagaimana manusia kemudian melalui 9 kelas, dididik melalui 9 kelas ini, kemudian menjadi saling melihat antara yang dilihat dan yang melihat gitu. Ya. Atau seperti kalau dalam bahasa makrifatnya kira-kira manusia menjadi tadi menjadi kasunyatan dan kahanannya Gusti Allah itu sendiri. Gitu. Maka ketika bercermin sudah tidak ada yang tidak jelas mana yang bercermin dan mana yang bercermin dan mana bayangannya sudah tidak jelas karena sudah ada apa manunggaling kawula lan Gusti. Maka syahidan asyhadu 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 gitu. Aku menyaksikan. Nah, output dari sini baru disebut dengan alam sasahidan atau asyhadu 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 gitu Mas Firman. Jadi memang kalau di mistisisme Jawa ini doktrin tentang manusianya ini adalah terintegrasi antara alam-alam gaib dan alam-alam syahadah atau kayun fidaroeni gitu Mas. Siap, Ki. Terus kenapa ya kalau sekarang itu ada, kalau saya lihat misalnya di beberapa keyakinan, apa ya disebutnya ya, kepercayaan yang kembali kembali kepada kepercayaan lokal, itu kenapa sekarang kok kayaknya rata-rata doktrinnya sama-sama mirip, tapi mereka kok kayaknya apa ya punya kebencian tersendiri dengan yang namanya Islam, seolah-olah Islam itu bagian lain, bukan nggak ada akarnya di kepercayaan nenek moyang kita gitu, Ki. Itu kira-kira kenapa ya, Ki? Ya karena tidak ada ruang untuk menjelaskan menjelaskan kita Hmm. sendiri gitu. Nggak ada ruang. Kita kan Islamnya harus dijelaskan dengan satuan-satuan pengetahuan pengetahuan Barat ya. Gitu. Ya. Jadi Islamnya itu harus dijelaskan dengan satuan-satuan pengetahuan Barat. Sementara satuan-satuan pengetahuan kita seperti yang tadi saya ceritakan itu, saya dongengkan gitu, itu kan tidak ada ruangnya untuk menjelaskan diri sendiri. Sehingga makin lama perbedaan itu semakin jauh, semakin nyata, semakin beda, semakin jauh gitu. Bahkan orang Jawa sendiri yang hari ini yang memodernisasikan diri itu semakin lama semakin tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi dia harus dijelaskan dengan satuan pengetahuan orang lain gitu maksud Hmm. saya. Sehingga akhirnya Hmm. kawan-kawan yang mencoba untuk menyelami kedalaman dirinya sendiri, menyelami kedalaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam khasanah mistisnya itu tidak diberi ruang. Itu tidak diberi ruang, maka terjadi disparitas tentu saja, terjadi perpecahan kan gitu.
Yang satu mempertahankan identitas positioningnya, yang satu harus melalui legalitas satuan-satuan pengetahuan dari luar gitu. Gitu. Bukan mengatakan bahwa satuan pengetahuan dari luar itu jelek, Mas, bukan. Siap. Atau menyatakan satuan dari luar itu salah, enggak. Satuan dari luar itu kurang, gitu, maksud saya. Tadi misalnya, roh kita ada Sabto, Petolo, Sukmo, ada 7 lapisan roh. Di luar kan hanya cuma apa dari misalnya dari Descartes, dari apa yang lain itu juga juga hanya dijelaskan hanya 2 saja, tubuh yang berjiwa, jiwa yang bertubuh gitu saja gitu. Misalnya itu. Gitu. Sedangkan bagi orang Jawa kurang gitu. Kok hanya 2 itu nggak bisa menjelaskan orang Jawa itu sendiri, orang Nusantara itu sendiri. Nggak cukup menjelaskan menjelaskan apa namanya peradaban kita itu sendiri. Kita hari ini dipaksa oleh satuan-satuan apa doktrin makrokosmos dan mikrokosmos yang misalnya ala Timur Tengah, ala ala apa lagi lah misalnya ala ala Eropa gitu. Itu kurang gitu. Sehingga kita tidak bisa menceritakan mengapa misalnya apa Sunan Kalijaga itu misalnya gitu. Cerita-cerita tentang para wali akhirnya semua cerita tentang para wali, semua cerita tentang ulama-ulama Jawa di Indonesia jadinya mitologi ya. Dimasuk klasifikasinya dimasukkan ke dalam apa mitos, bukan mistis tetapi mitologi akhirnya yang dekat-dekat dengan dongeng dan halusinasi. Padahal itu ada ada apa namanya fakta pengetahuannya seperti yang saya ceritakan tadi baru sedikit saja, baru permukaan lah kira-kira gitu, baru permukaan. Itu saja kita sudah tidak tersentuh oleh pengetahuan-pengetahuan dari Western ya atau pengetahuan-pengetahuan dari Timur Tengah tidak tersentuh. Jadi dengan kata lain Mas, itu karena kurang mereka ini. Harus ditambah lagi baru akan berjumpa dengan pengetahuan-pengetahuan Jawa ataupun pengetahuan-pengetahuan Nusantara. Tanya gini, Ki, kalau di kisah pewayangan kan mesti ada apa namanya itu Jamus Kalimosodo gitu katanya kan. Terus Kalimosodo banyak banyak dari dalang-dalang yang mengatakan itu adalah kalimat syahadat gitu nggih. Iya. Terus sedangkan yang saya tahu mungkin Kiai lebih tahu dari bahasa-bahasa Jawa-Jawa kuno. Ini yang saya tidak tahu ini apakah di dalam bahasa Jawa kuno kalimat 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 itu ada gitu. Terus di Wedar mungkin tentang itu aja kalimat soto. Matur nuwun. Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini tadi ya apa saya berangkat dari pengetahuan-pengetahuan di mistisisme Jawa dan mistis apa ataupun Nusantara. Yang pertama tentang Kalimusodo atau Kalimasada kalau di dalam bahasa Melayu gitu. Memang ini terkait dengan kalimah syahadat gitu kalau kalau kita mengikuti apa namanya perwayangan pada hari hari ini. Tetapi kalau kita mundur ke belakang, katakanlah orang hari ini kemudian dengan apa itu kan zaman Wali Songo, Kalimusodo itu dipahami sebagai kalimat syahadat itu zaman Wali Songo ya gitu. Oke, boleh. Tetapi kalau kita mundur ke belakang memang ada klimah ya, klimah usodo. Jadi klimah-klimah usodo itu artinya kalimat-kalimat yang merupakan obat gitu. Kalimat-kalimat yang merupakan asyifa'u fisudur gitu. Jadi obat bagi apa yang ada dalam dada manusia lah kalau dalam bahasa bahasa apa Al-Qur'annya. Klimah-klimah usodo itu memang ada. Jadi
apa yang dibawa oleh Pandawa ataupun dalam hal ini Yudhistira ataupun Puntadewa itu memang kelimah kelimah usodo. Salah satunya adalah kalimah syahadat. Salah satunya kalimah syahadat. Dan ini tidak perlu kita katakan sebagai kalimah syahadat. Tadi saya sudah matur bahwa di awal-awal tadi manunggalnya Nurullah dan Nur Muhammad itu sendiri adalah sebuah gambaran besar tentang syahadat gitu. Kalau dalam kalau syahadat tidak mau kita lekatkan kepada bahasa Arab, misalnya tadi kalimusodo kemudian jadi kalimah kalimah usodo itu juga tidak apa-apa karena memang manunggaling kawula Gusti di Kanjeng Nabi dan Gusti Allah itu Nurullah dan Nur Muhammad itu juga menjadi usodo atau obat bagi apapun. Asifa'u lima fisudur kan. Jadi menjadi obat bagi bagi apa itu fisudur dalam dalam dadanya manusia gitu. Fisudur gitu. Dan ini menjadi obat itu sendiri. Dan itu sudah tentu obat apa itu? Tentu saja obat yang terpancar dari efek-efek mistis dari semua pengetahuan-pengetahuan di Nusantara. Kalimah usodo. Dan kalau kalimah usodo ini di dalam bahasa Arabnya misalnya kita sebut asyifa. Tapi kalau kita tarik ke dalam bahasa padanannya di dalam bahasa Kawi, kita akan melihat siwa. Jadi siwa. Siwa ini adalah punya kalau dalam doktrin yang dangkal itu kan hanya perusak gitu saja. Tetapi kalau kita perpanjang lagi, siwa ini kan apa menghancurkan segala penyakit itu juga karakter siwa. Asyifa ini bisa kita tulis sebagai siwa. Dan ini tidak terkait dengan persoalan agama Islam atau agama Hindu, bukan. Ini fakta alam gitu. Ini fakta alamiah. Ada fungsi-fungsi sebagai obat atau penghancur penyakit di dalam apa namanya doktrin manunggaling kawula Gusti ya atau dalam kalimat yang lain. Nah, konsekuensi yang lain misalnya kemudian para wali kemudian membuat nah ini saya nyuwun sewu sebetulnya ini nyuwun sewu saya sebelumnya karena ini kita akan berbicara dengan fakta-fakta mistis gitu. Karena kita kalau berbicara wayang biasanya hanya disebut sebagai dongeng-dongeng dan mitologi. Tetapi di dalam alam mistisisme orang Jawa atau Nusantara, wayang itu ada satu kehidupan tersendiri ya. Jadi apa yang disebut dengan alamul ghuyub atau alam-alam gaib salah satunya adalah alam wayang atau adiparwa. Dan itu ada teksnya, ya. Teksnya adiparwa. Ada ratusan simulasi-simulasi bagi kehidupan manusia. Jadi lakon-lakon salah satunya adalah yang saya ingin sebutkan sebagai simulasi adalah bagaimana kemudian para wali menjelaskan kalimah thayyibah la ilaha illallah dalam satuan-satuan pengetahuan-pengetahuan lama gitu. Yaitu lakon Darmokusumo namanya. Ya, Darmokusumo membawa Kalimusodo, kemudian ada perjumpaan ruhani di Masjid Demak, sampai kemudian Darmokusumo ataupun Puntadewa ini kemudian menyatukan antara kelimah usodo dengan kalimatus syahadah. Tadi kalimusodo disatukan antara kelimah usodo dengan kalimatus syahadah atau syahadatain gitu. Sehingga kemudian manunggalnya kelimah usodo dengan kalimatus syahadah ini kemudian dibuatlah makomnya Darmokusumo di Masjid Demak. Jadi kalau jenengan ziarah ke Masjid Demak sana nanti ada makomnya Darmokusumo atau Puntadewa ya. Tapi maksudnya itu adalah karena itu dunia mistis. Jadi karena itu alam yang mistis, maka kemudian dibuatlah semacam tugu lah atau semacam peringatan bahwa manunggalnya kelimah usodo dengan kalimatus syahadah di
Masjid Demak itu. Itu pun sebetulnya ada tuntutan-tuntutan peradaban ya. Karena setelah itu kan nanti masuk kolonialisme ke Nusantara. Tuntutan peradaban ini kemudian harus harus menyatukan alam mistis dengan alam realistis begini gitu, atau alam mistis dengan alam alam jasadiah begini. Ya, kemudian dibuatlah jalan ataupun jembatan yang menyatukan alam mistis Adiparwa kemudian dengan alam mistisnya eh, eh, apa namanya di orang Jawa ataupun orang Nusantara. Maka manunggalnya kelimah usodo dengan kalimatus syahadah itu kemudian menjadi diberi tanda dengan makamnya makom gitu, makom atau tingkatan itu dengan tingkatan atau makomnya Darmokusumo di Sang Prabu Darmokusumo di Demak Bintoro di belakang Masjid Demak itu. Jadi jejer dengan ada makamnya Raden Patah, ada makamnya Pati Yunus ya, Raden Pati Yunus. Kemudian juga di sana ada makamnya Darmokusumo. Juga ada makamnya Pangeran Benowo. Jadi jadi hal-hal seperti ini sebetulnya di dalam pengetahuan kuno itu hal yang lazim-lazim saja. Jadi pengetahuan itu diberi monumen gitu. Monumennya adalah makam Darmokusumo. Sama persis kita membuat candi gitu. Kita membuat candi juga monumen di dalamnya banyak folder pengetahuan. Demikian juga makam Darmokusumo itu juga sebuah folder pengetahuan. Maka kita harus klik. Kalau nggak kita klik ya hanya jadi batu aja. Kehujanan, kepanasan, ada nama Darmokusumo gitu saja. Tapi harus kita klik, harus kita buka, harus kita bedah. Bagaimana menyatunya antara misalnya kalau apa namanya itu bagaimana Prabu Darmokusumo Puntodewo itu kemudian mengaktualisasikan dirinya dari alam gaib, kemudian bertemu dengan para wali songo, dengan Sunan Kalijogo, dengan Sunan Giri, dengan Sunan Gunung Jati, dengan Sunan Ngampel dan lain sebagainya. Kemudian Manunggal menyatukan antara klimah usodo dengan kalimatus syahadah. Ini makanya perlu kita kemudian mengambil wayang gitu sebagai wayang itu sebagai simulasi-simulasi pengetahuan ya, wayang ini ya. Wayang itu sebagai simulasi-simulasi pengetahuan atau simulasi-simulasi wewayanganing urip gitu, kalau dalam bahasa bahasa Jawanya gitu. Jadi wayang nggak bisa dibuang dari peradaban Jawa. Wayang nggak bisa dibuang dari agama Islam yang berkembang di Jawa maupun di Indonesia. Karena wayang itu simulasi-simulasi. Ya. Misalnya penjelasan dari ayat, itu simulasinya ini. Yaitu misalnya lakon tadi Darmokusumo misalnya. Darmokusumo itu menyangkut kalimat syahadah gitu. Begitu Mas Hadi, kalau kurang-kurangnya saya mohon maaf. Ki, ini saya cuma mau konfirmasi nih Ki. Jadi apakah benar Ki berarti Ya, pola keyakinan atau pola mistisisme yang Ki jelaskan tadi terkait dengan struktur manusia Nusantara yang terkait dengan alam bawah, tengah, atas, kemudian tentang Nur Muhammad, terus tentang 5 eksistensi Muhammad, terus ya tentang 9 kelas itu, apakah itu struktur yang sudah berlaku sejak dahulu sebelum yang pra-Islam sampai dengan Islam, apakah betul seperti itu nggak Ki? ya, iya Mas. Cuma saya kan meletakkan Islam dan pra-Islamnya itu bukan di Muhammad historis ya. Kalau saya meletak Oh, itu kan nah, 570 570 Ki. dua ya. Kalau saya juga kalau orang Jawa kan diperluas sampai ke Nur Muhammad dan Nurullah kan gitu. Sebelum ada alam semesta kan gitu. Sebelum ada makhluk gitu ke alam azali namanya kan gitu. Sehingga eh, itu semua adalah satuan-satuan pengetahuan abadi juga atau kalau dalam bahasa Latinnya kan itu apa namanya disebut itu loh Mas
eh, pereni itu loh, perennial itu loh. Gitu. Apa Perennial ya Ki ya. di berbagai manuskripnya tidak berbahasa Arab ya, dalam berbahasa aksara macam-macam juga pengetahuan itu tetap terus. Pengetahuan itu zaman Nabi Adam itu ada mushaf catatannya di Jawa. Jadi ini persoalan-persoalan perennial, persoalan-persoalan abadi itu. Bukan persoalan-persoalan yang dibuat-buat kemudian dengan spekulasi-spekulasi mungkin begini, mungkin begitu, enggak ya. Karena memang ilmu itu cahaya. Karena pengetahuan itu adalah cahaya itu sendiri. Jadi begitu, Mas. Iya Ki ya. Yang membedakannya adalah pembabakan itu di orang Jawa itu jauh lebih luas lagi ya ditarik ke zaman Ghazali ya Ki. Dan Nur Ya, Muhammad ya bukan Muhammad historis ya Ki. betul. Siap siap Ki. Dan Baik Ki. celakanya itu catatan itu di dalam pengetahuan Salam, salam kenal, Ustaz. Ki Anum, saya dari Bogor. Hanya ingin mengkonfirmasi aja, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya ini punya pengalaman karena saya ini dari keluarga Jawa, di mana saat ya dulu lah ya masa-masa SD itu dari keluarga saya itu eh, apa ya semacam mampu berkomunikasi dengan jin. Kalau orang tua saya mengatakan nih alam jin dan berkomunikasi dan bisa memanggil berinteraksi gitu Ustaz. Bahkan di alam ruh ya. gitu. Nah, orang tua saya bilang alam ruh disebut. Nah, apakah ini yang disebut dengan struktur sosial masyarakat Jawa itu yaitu yang bawah jin, tengah manusia, atas ruh gitu Ustaz. Begitu Ustaz. Syukron. Terima kasih. Ya, Terima alhamdulillah. kasih Pak Bande. Mangga langsung aja Kak Ki. Iya, Pak Bande itu ya betul itu adalah interaksi betul gitu. Jadi memang saya makanya tadi di pertengahan diskusi itu kan saya menyebutkan untuk membiasakan diri dengan interaksi-interaksi seperti itu. Karena juga bukan bukan sedikit cerita-cerita tentang ulama-ulama ataupun bangsa jin di Al-Quran ya. Di Al-Quran kita bisa salah satu yang menurut saya sangat sangat apa ya sangat lazim itu kalau kita misalnya di surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala robikuma kan gitu. Robikumanya ini kan menunjuk kepada dua masyarakat ya. Kholaqal insan wa kholaqal jan kan gitu. Ma'asyiral jinni wal insi. Jadi memang menyangkut dua masyarakat. Robikumanya itu tukar ziban gitu. Jadi menurut saya aneh apabila ada apa itu ada diskusi kemudian fabi ayyi ala rabbikum kadzibannya itu hanya menunjuk satu kepada manusia gitu. Menurut saya aneh karena apa namanya ayat tersebut jelas-jelas 25 kali lebih itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman bahwa interaksi dua alam itu adalah satu hal yang nyata. Bahkan kalau kita apa ya gini agak ini introduksi aja satu apa pengantar aja bahwa kalau bahkan kalau kita lihat misalnya pada pada hitungan matematika gitu kita akan juga ada satu persamaan geometri yang namanya geometri Riemannian geometri itu yang menghubungkan antara bagaimana alam alam struktur alam jin dengan struktur alam manusia berinteraksi itu ada ya dalam misalnya Riemannian geometri namanya dalam bentuk persamaan-persamaan geometri. Salah satu gambarannya begini efek dari Riemannian geometri itu bahwa manusia kita ini itu adalah yang bekerja adalah 7 spektrum cahaya Mejiku Hibiniu. Tetapi di alam jin itu hanya 5 spektrum cahaya. Apa efek dari fakta alam ini, fakta alamiah ini, Pak Bande? Bah, efeknya 5 spektrum cahaya ini nanti jadi hitungan pasaran kalau di Jawa.
Kemudian kalau hitungan apa namanya itu 7 spektrum cahaya itu jadi hitungan hari di dalam hitungan Jawa. Maka kemudian kalau di Jawa orang ada Jumatnya itu struktur dari 7 spektrum, kemudian yang 5 spektrumnya pasaran, oh Jumat Kliwon gitu misalnya. Ini nanti menjadi satu satu apa menjadi satu landasan ataupun sandaran bagi hitungan-hitungan yang lebih exactly, lebih tepat, lebih presisi kepada hitungan-hitungan jagat raya. Itu yang maksud saya bahwa bahwa adalah kalau kita mendengar oh hitungan-hitungan begini tadi interaksi dengan bangsa jin itu kemudian interaksi dengan bangsa malaikat dengan itu harus kita biasakan diri karena kita hidup di satu alam semesta yang maha luas gitu. Maka memerlukan ilmu pengetahuan yang maha luas juga. Hanya sekedar sebagai ilustrasi aja terhadap interaksinya Pak Bande ini bagi misalnya salah satu anu lah apa namanya efek dari ini aja misalnya kalau orang Jawa kan biasa itu nenek-nenek kami juga begitu ya nenek kakek kami punya kami kami dulu nenek itu punya punya apa itu punya mbok emban itu apa pembantu di dapur itu dari bangsa Jin itu ya dari bangsa Jin kalau sebelum matahari terbit itu dia bekerja di dapur. Demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad dalam riwayat-riwayat yang dicatat oleh orang Jawa, Kanjeng Nabi Muhammad itu punya khodam dari bangsa jin, ya, namanya Sakroni, namanya. Yang sampai sekarang diduga masih hidup dengan umur 1.500-an tahun lah ya. Itu misalnya dan misalnya lagi interaksi antara Imam Ali untuk menundukkan bangsa jin yang ada di bawah tanah Madinah itu. Di bawah tanah Madinah itu ada 3 bangsa jin yang hidup di situ, kabilah jin hidup di situ, kemudian oleh Imam Ali ditundukkan supaya kemudian mereka mengikuti regulasi-regulasi Madinah ya waktu itu dalam hal ini Kanjeng Nabi. Gitu Pak. Dan ini menurut saya harus kita membiasakan diri ya, tidak perlu merasa apa namanya, tidak perlu merasa eh, apalah ya istilahnya merasa mistik gitu. Merasa aneh. Ya, tidak perlu. Belum lagi kita bertemu Jibril, bertemu Mikael, bertemu Israfil, bertemu Israel. Itu hal yang biasa dalam pengetahuan Jawa ya, atau Nusantara. Hal yang biasa. Banyak orang yang misalnya dalam kisah-kisah Sunan Ampel itu ada Mbah Soleh itu. Mbah Soleh 9 kali meninggal kan gitu. Gitu. Artinya dia 9 kali tawar-menawar dengan Israel gitu kan. Sampai akhirnya dia tidak mau bangun lagi. Itu hal-hal yang begini menurut saya bukan bagian dari mitologi dan dongeng ya dan juga bukan halu naudzubillah min dzalik. Karena memang struktur kejiwaan kita, struktur Sabto Petolo Sukmo dan Sabto Petolo Rogo kita itu memungkinkan untuk hal-hal yang seperti itu terjadi. Apa itu 7 lapis sukma, 7 lapis raga, 7 lapis jiwa, 7 lapis kesadaran itu di dalam diri kita manusia Jawa Nusantara itu hal-hal begitu itu memungkinkan untuk terjadi. Itu maksud saya. Gitu Mas Firman. Baik Ki, terima kasih Ki, terima kasih Pak Bande. Bang Hakim, sebelum ditutup, bagaimana Bang Hakim? Oh, ya. Pak Bande gimana Pak Bande silakan ada yang... Ya, begini, mungkin ini masih ada waktu ya? Sudah lewat sih, cuma gimana Bang? Nggak apa-apa sih, Pak Bande silakan Pak Bande daripada nanggung Pak Bande. Ya, Enggak, mau begini. Ini karena saya mengalami, jadi saat Ustadz menjelaskan apa namanya tentang apa namanya mistis Jawa ini, itu saya tuh menerawang kemana-mana, akhirnya berpikir ke masa lalu, yang sebetulnya kemampuan untuk berinteraksi
terhadap makhluk-makhluk yang di bawah dan di atas tadi itu yang disebut jin dan ruh itu di keluarga saya itu ada gitu. Namun pertanyaannya begini, saat itu mungkin karena tidak ada penjelasan secara ilmiah, jadi apa namanya kita tidak bisa merasionalisasikan hubungan antara manusia jin dan manusia ke ruh. Setelah antum jelaskan secara universal global tadi, jadi saya mencoba menggatuk-gatukkan lah gitu, menggatuk-gatukkan. Nah, pertanyaannya mungkin lanjutannya adalah kenapa tidak semua manusia Jawa, gitu. Kenapa tidak semua manusia Jawa mampu berinteraksi semacam itu hanya pada orang-orang tertentu saja. Bahkan dengan amalan-amalan tertentu bisa lebih tinggi dari itu komunikasinya. Bahkan bisa mengatur itu dua makhluk atas satu makhluk yang di bawah dan yang di atas tadi. Begitu Ustaz. Gimana itu Ustaz penjelasan Ustaz? Sukron. Oh ya. Mangga Ki, langsung Ki. Mungkin Iya, ini iya. terakhir ya Ki. Iya. Karena keterbatasan waktu. Nanti Ya, kita lanjut ini kan minggu depan Ki. Silakan Ki. Jadi ini Mangga Ki. ya, Silakan jadi ini Ki. kan applied-nya. Ini kan bagaimana implementasinya di dalam peradaban kita yang religius ini ya, peradaban kita yang Islam ini. Kemudian mengapa kok itu tidak terjadi pada setiap orang? Sebetulnya Pak Bande, sebetulnya hal-hal seperti itu hampir terjadi pada 90% apa masyarakat Nusantara gitu. Tapi kan karena hal-hal seperti ini di dalam ruang ilmiah disembunyikan gitu. Jadi tidak saling berkomunikasi. Tadi dari keluarga Pak Bande misalnya terjadi hal seperti itu. Sebetulnya dua empat lima rumah di sekitar itu juga melakukan mengalami hal yang sama gitu atau mirip gitu polanya, modelnya. Tapi kan tidak terkomunikasikan. Gitu maksud saya. Belum lagi misalnya orang-orang yang menyebut diri mereka indigo misalnya melihat ini melihat itu tahu ini tahu itu di dalam sekelebatan pandangan mereka gitu misalnya seperti itu hari ini disebutnya indigo. Nah itu malah lebih bikin kacau lagi kan gitu, bikin kacau lagi karena kemudian digeneralisasikan gitu. Nah maka kalau menurut saya ada baiknya juga kita juga perlahan-lahan memahami 7 lapis sukma, perlahan-lahan mengalami memahami 7 lapis raga, 7 lapis gitu-gitu supaya kita bisa mengerti bagaimana bagaimana proses pengetahuan itu atau proses interaksi itu bekerja di dalam diri kita, bekerja di dalam struktur kesadaran kita. Ini misalnya masuk ke dalam alam yang mana ini kan gitu, atau pengetahuan yang mana dalam diri kita sendiri. Ketika misalnya begini Pak Bandi, karena kalau saya misalnya berbicara tentang 7 lapis ruh di dalam manusia, itu kawan-kawan saudara-saudara Muslim kita di Timur Tengah itu nggak bisa mengerti. Loh, kok bisa? Kok ada 7 lapis ruh gitu? Sementara mereka hanya maunya satu ruh dan satu jasad gitu aja. Gitu. Padahal kan kalau tadi seperti saya katakan ada 7 lapis sukma, ada 7 lapis roh. 7 lapis sukma dan 7 lapis raga. Dan ini yang membuat kita juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan alam-alam yang seperti itu. Itu Mas. Oh ya, terima kasih. Sebetulnya saya mau pertanyaan lanjutan dari saya mau bertanya tentang 7 lapisan ruh itu tadi. Ya, boleh. Itu akan ke sana saya itu sebetulnya di ya. apa namanya di tradisi Jawa atau pelajaran Jawanya. Hanya saja dalam benak saya tadi itu saya mungkin karena pernah mendapatkan pelajaran tentang wahdatul wujud atau salah satunya pembahasan di bagian itu memang ada pembahasan tentang kekuatan ruh, yaitu
kekuatan ruh tambang, ruh nabati, ruh hewani dan ruh akal sendiri sampai pada rukun Tuhan, saya hanya membatasi 5 itu, tapi begitu jauh mengatakan 7. Nah, ini pembahasan menarik. Mungkin tidak, mungkin waktunya yang sempit, ini hanya sebagai pembuka saja. Terima kasih, Ustadz. Ya, Itu saja sama-sama. mungkin. Ya, makanya tadi saya bilang kurang gitu. Jadi kurang tools of science-nya itu kurang, tools of knowledge-nya itu kurang untuk apa, memahami alam mistis Jawa ini. Di kita ada 7, di mereka baru 5 gitu maksud saya. Gitu. Contoh lain lagi misalnya di Ibnu Arabi huruf huruf bermakna mistis itu cuma 13, sementara di kita 30 gitu. Dalam Lukito Jati misalnya begitu. Jadi bukan itu tidak berguna, bukan, maksud saya bukan. Kita tetap harus menghormati capaian-capaian pengetahuan manusia ya, tetapi kurang kalau menurut saya. Panjang pengalaman hidup menjadi manusia Jawa ini dari kecil sampai sekarang gitu. Gitu Mas Firman. Baik, Mas Ki. Bandi. Matur suwun, Ki. Penjelasannya ini kayaknya terkait mistisme Jawa harus ditambah sesi kayaknya, Ki. Untuk lebih dalam lagi. Karena menarik memang betul seperti Pak Bandi bilang tentang 7 lapis jiwa, 7 lapis sukmo, kemudian tadi 30 huruf. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi, Ki. Baik Mas, di next ya, di Ya, di next kita bisa bisa bahas lebih dalam lagi. Ya, baik, baik. terima kasih Kisinung dan para peserta. Saya kembalikan lagi kepada Bang Hakim. Silakan Bang Hakim. Oh, maaf Ki, mungkin ada closing statement Ki untuk sesi ini Ki. Apa ya? Ya, sekali lagi ini mungkin baru introduction ya, untuk baru pendahuluan gitu. Mudah-mudahan kita bisa apa namanya, lebih apa, berenang-renangnya lebih ke tengah lautan pengetahuan lagi, atau lautan-lautan cahaya berikutnya, sehingga kita bisa menyelami apa ya, kebijaksanaan ataupun perjalanan-perjalanan ruhani di mistisisme Jawa. Gitu aja Mas Firman. Mohon maaf apabila membingungkan, mohon maaf juga apabila mungkin kurang memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Itu aja dari saya Mas Firman. Semoga kita bisa melanjutkan di diskusi-diskusi malam Kamis berikut.